Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa ada dilema pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. Namun katanya jangan khawatir, ada solusi tepat yang ditempuh oleh pemerintah terkait dengan nasib 2,3 juta honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu informasi yang telah dimuat oleh lengkongayobanung.com yang mana informasinya merupakan informasi terkini terkait dengan nasib 2,3 juta tenaga honorer. Tenaga honorer kini menjadi salah satu problematika yang cukup serius di Indonesia. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Kenapa bisa menjadi satu problem? Sebagaimana yang disampaikan bahwa ada dilema terkait dengan pengangkatan honorer ini. Tenaga honorer yang jumlahnya di luar dugaan ini mulai memunculkan dilema bagi pemerintah, khususnya dalam upaya pengangkatannya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di satu sisi, pemerintah ingin semua tenaga honorer memiliki status yang jelas dan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun di sisi lain, hal ini bisa saja membebani keuangan negara. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang kalau sekaligus spontan diangkat menjadi ASN, jumlah honorer yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta ini, maka jelas pembiayaannya juga cukup besar. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu terkait dengan hal ini karena memang pemerintah berupaya keras untuk mencari solusi terbaik terkait dengan nasib honorer. Maka dari itu dikatakan bahwa perhitungan harus cermat agar pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak menjadi beban baru bagi negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nijami Karsayuda mengatakan bahwa tenaga honorer memang diperuntukkan bagi jangka waktu yang temporer. Karena jika ingin statusnya tetap, maka pemerintah sudah menyediakan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, tentunya melalui jalur ini Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda bahwa jalur seleksi CPNS adalah jalur untuk mencapai karir sebagai ASN dan bersifat status tetap. Dengan demikian, bagi Bapak Ibu honorer bisa mengikuti seleksi CPNS, tentunya hal ini bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi keinginan honorer mendapatkan status yang jelas sebetulnya bisa saja menjadi beban negara. Namun pemerintah tetap berupaya agar para honorer non-ASN memiliki kejelasan status, khususnya mereka yang sudah mengabdi hingga belasan tahun bahkan puluhan tahun lamanya. Maka dari itu juga solusi paling utama adalah perbaikan database dan tidak lagi mengangkat tenaga honorer sewenang-wenang. Perbaikan database juga dilakukan dengan melihat jumlah tenaga honorer dan kebutuhan di masing-masing unit kerja. Karena terdapat banyak sekali tenaga honorer yang diangkat dengan mudah hanya dengan melihat relasi atau orang dalam. Maka tentu hal ini perlu diantisipasi Bapak Ibu ya,
Karena apabila para honorer diangkat menjadi ASN dengan melihat relasi dan orang dalam, itu tidak berkeadilan, bahkan itu dicap sebagai nepotisme. Selama revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RASN menunggu ketok palu, maka P3K paruh waktu menjadi usulan agar 2,3 juta honorer ini minimal tidak kehilangan status pekerjaan dan memiliki status yang jelas, yaitu ASN P3K per time atau ASN P3K paruh waktu. Jika perhitungan tidak cermat dan mekanisme kerja tidak diperhitungkan secara matang, seperti pembagian pegawai pemerintah dengan pekerjaan kerja atau P3K paruh waktu atau penuh waktu, ini bisa saja jadi bumerang bagi keuangan negara itu sendiri. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan pembiayaan. Jadi terkait dengan hal ini, ingat satu, skema yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal menuntaskan honorer selain tidak akan ada PHK massal, kemudian tidak ada pengurangan penghasilan penghasilan para honorer, maka dengan diangkat juga menjadi P3K paruh waktu, maka penghasilan para honorer tidak akan berkurang. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dikatakan sudah rampung, namun pemerintah meminta tenggat waktu selama 1 tahun karena adanya reses dan tahun pemilu. Namun sudah dipastikan bahwa tidak akan ada pemutusan kerja atau PHK massal bagi 2,3 juta tenaga honorer ini. Itu sudah kepastian Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah termuat di dalam surat edaran terbaru Menpan RB terkait dengan jaminan honorer. Yang pertama bunyinya adalah tidak akan ada PHK massal dan memang itu adalah prinsip utama yang pertama untuk keselamatan para honorer. Pemerintah juga telah membuat formula terbaik agar tenaga pengabdi negara ini segera mendapatkan kejelasan status dengan tidak menambah beban anggaran. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia, menyebutkan bahwa dalam revisi Undang-Undang ASN ditegaskan tidak akan ada pengurangan gaji yang selama ini diterima dan tidak akan menambah beban anggaran. Database tenaga honorer saat ini terus-menerus berubah. Maka dari itu, para pekerja diharapkan untuk terus bersabar dan melihat secara objektif hingga akar problematika yang ada dengan tetap tidak khawatir mengenai PHK secara massal. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan dilema pengangkatan honorer. Namun di balik dilema itu, Bapak Ibu honorer jangan khawatir karena tetap ada solusi yang paling baik dan paling tepat yang ditempuh oleh honorer untuk menyelamatkan tenaga honorer di instansi pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.